Terima kasih kepada Tuhan, kalau saya dikasih anugerah, saya boleh percaya Tuhan. Itu adalah anugerah, saya percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup, Allah yang maha tahu, maha kuasa, dia Raja damai. Kita percaya Yesus ada sukacita, ada sukacita. Tetapi di dalam Tuhan ada dua hukum. Kita kepingin semua bahagia, kita boleh sampai ke kekekalan, sampai ke surga. Tapi ada dua hukum yang perlu kita lakukan. Makanya itu di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 7. Dia bicara, jangan ada padamu ada ilah lain, Allah lain. Menyembah patung, dan beribadah pada patung. Itu Tuhan tidak suka, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Makanya ayat 6 bicara apa? Kasih karunia diberikan pada beribu-ribu orang, tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintah, bukan cukup percaya. Nah, ini ayat 6 ini keras ini. Dia berikan cuma beribu-ribu orang. Kasih karunia itu diberikan, tapi bagi orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan perintah-perintahnya. Kalau kita cuma mengasihi Tuhan, tidak melakukan perintahnya, sama dengan bohong. Ayat 7 berbicara, jangan menyebut nama Allah sembarangan. Di situ. Ya, kalau kita belum bisa melakukan firman, walaupun kecil sekalipun, kita menyebut nama Allah sembarangan. Tidak ada Tuhan di dalam hidupnya. Kayaknya hanya mulutnya saja pada Tuhan, tapi kelakuannya tidak pada Tuhan. Ya, disinilah kita kepingin di dalam, kita kepingin mimpi masuk ke surga. Jangan kita ngomong surga itu murahan. Ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 7 sampai 11. Ya. Ayat 7 berbicara, bila mana kamu tidak mengasihi semua orang, kalau saya tidak bisa mengasihi semua orang. Ayat 11 bilang apa? Kamu tidak berhak masuk kerajaan Allah. Saya nggak bisa untuk masuk kerajaan Allah sembarangan, ngomong sembarang. Kita tidak mengasihi orang, semua orang, walaupun itu agama lain orang atau orang jahat segala, kita harus mengasihi. Makanya itu di dalam Matius 5 ayat 17, Tuhan datang tidak menghapus Taurat, Tuhan datang untuk menggenapi Taurat. Makanya ayat 20 bicara, kalau hidup saya sebagai nama Tuhan, kita nyebut Tuhan, kita tidak mengenal Tuhan lebih dari Taurat, kita nggak masuk di dalam kerajaan Allah. Makanya ayat 48 bicara apa? Kamu harus sempurna. Kita harus sempurna. Berapa persen sempurna? Saya mengakui 60% aja lah. Jangan ngomong 90%, terlalu melip. 60% saya lakukan, sebagian kita 60%. Makanya di Matius 5 ayat 44 dan 45, kasih musuhmu. Jadi itulah kembali kita berkati dia musuh kita. Apakah kita mampu? Ya, Roh Kudus yang memberi kemampuan. Makanya itu tadi hukum Tuhan terlibat, ada hukum Allah terhadap manusia, ada hukum kedua adalah manusia kepada manusia. Tadi hukum Allah kepada manusia tadi jadi 1 sampai ayat 7. Ayat 12 itu antara hukum manusia dan manusia. Aduh, hormatilah bapakmu, hormati ibumu. Itu perintah. Dan lagi supaya umur kita panjang. Jangan mengingini, jangan membunuh dan selanjutnya. Banyak aturan dari situ. Kita nggak bisa main-main. Kita percaya masuk surga. Makanya itu di dalam 1 Petrus 4 ayat 17-18. Kita nanti akan mendapat penghakiman. Siapa yang mendapat penghakiman? Saya, orang yang percaya ini yang dihakimi lebih dulu. Ya. Kalau gitu Yesus bilang apa? 1 Petrus 4 ayat 7 bilang, orang percaya hampir tidak keselamatan. Tidak ada pertobatan. Ya, kenapa ayat 6 bilang apa? Tuhan minta pertanggungjawaban. Tuhan sudah memberikan anaknya mati buat di kayu salib untuk menyelamatkan saya. Dia minta pertanggungjawaban. Apa sekarang yang kamu perbuat? Orang percaya itu minta dipertanggungjawabkan. Makanya itu di ayat 18, orang fasik, apalagi orang fasik yang setengah-setengah, nggak mungkin kita masuk ke
Ini perkataan firman. Firman itu hidup. Saya kasih anugerah sama Tuhan, kita diberikan hidup, kita dikasihkan firman supaya kita jangan main-main pada Tuhan. Tidak mau dipermainkan. Kita semua hidup manusia, istri tidak mau dipermainkan sama suami, suami pun tidak mau dipermainkan. Itu adanya, kita harus saling menghormati, saling menghargai. Barulah hidup itu ada damai sejahtera. Begitu juga Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan. Artinya apa? Kita kalau sudah menghormati Tuhan, gereja itu berasal dari Allah, milik Allah ciptaan Allah. Kembali saya tekankan selalu gereja dan pemimpin gereja gembala. Kita harus menghormati, menghargai. Kita bukan cuma kita ke gereja, tapi itu perbuatan kita. Kita gereja kecil itu udah gereja besar, gereja kecil mungkin nggak diberkati Tuhan, nggak ada Tuhan. Justru ada kecil. Gereja itu ciptaan, semua ada Tuhan di dalam itu. Makanya Tuhan bilang, pemberian 2 peser aja Tuhan senang. Apa yang kita berikan? Kalau Tuhan aja bicara 2 peser aja Tuhan senang. Apa yang kita yang naik mobil, Mercy, Ferrari, apa yang kita berikan? Jangan sombong. Makanya itu jangan lagi memberikan tangan kanan di tangan kiri. Itu berarti sombong, tangan kanan menghina yang kecil. Tuhan tidak pernah menghina. Makanya itu di Amsal 13 ayat 13, jangan meremehkan firman. Jadi kalau kita meremehkan firman, kita akan menanggung akibatnya. Makanya di Amsal 14 ayat 21 dan 30, kita baca firman, kita hafal firman, perkataan firman, tapi kita menghina, menindas. Surga nggak murahan. Kita harus kasih dia, kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan. Janganlah kejahatan membalas kejahatan. Itu di Roma 12 ayat 7. Janganlah kejahatan dibalas kejahatan. Yesus sendiri mati di kayu salib. Apa dia berbuat dosa? Dia menyerahkan nyawanya, menyerahkan hak Tuhan, pembalasan itu hak Tuhan. Kalau kita anak Tuhan dihina, syukur terima kasih. Tetaplah rajin berbuat baik. Rajinlah berbuat baik. Kalau kita rajin berbuat baik, tidak akan musuh akan menyakiti. Ya, jangan sepertinya percayaan orang seberang, tuannya dibela walau nggak mau dibunuh, ini dipotong. Itu sudah bukan zaman. Kita hidup zaman kasih karunia. Berarti kita hamba Allah, milik Allah. Biar Tuhan yang membela kita. Ya, kalau kita diam, kalau kita ikut ngomong, kita membela, sama aja tidak ada Tuhan, menghina Tuhan. Kita harus bagikan firman ini benar-benar pada keluarga kita. Jangan enak-enak. Kalau ada persoalan, kita percaya aja. Kita coba percaya. Bertobat. Kota Niniwe coba aja mau dihancurkan Tuhan. Sampai Yunus saja nggak mau. Karena Yunus tahu Tuhan itu penuh kasih karunia. Tapi Tuhan penuh kasih karunia. Kalau kita tidak mau bertobat, tidak ada kasih karunia. Makanya Niniwe diselamatkan karena dia bertobat dengan puasa 40 hari dari raja sampai rakyat sampai ngangkat bertobat. Akhirnya Tuhan karena kasih karunia Niniwe diselamatkan. Saya juga mengharapkan semua yang mendengar apa yang mendengar saya percaya Tuhan itu penuh kasih karunia. Tuhan tidak ingin saya mati. Orang percaya tidak ingin mati. Saya ingin betul Tuhan menginginkan hidup damai sejahtera, sehat semuanya. Tapi aku kan Tuhan. Makanya di Amsal 22 kita diberkati karena membantu orang miskin. Di Amsal 28 ayat 27, siapa yang menutup mata pada orang miskin, panti asuhan dan apa? Takut sampai marah-marah. Semua mau, saya ingin masuk surga, semua mimpi saya ingin. Tapi perbuatan kita harus jaga, perkataan kita harus jaga. Apa kita muliakan Tuhan? Inilah kembali. Kalau saya boleh hidup sampai hari ini, semua Tuhan. Ya, Tuhan yang kita muliakan, kita yang agungkan. Tuhan sanggup melakukan segala ini. Dan teman saya di Salatiga sudah sampai berkabar Tuhan sembuhkan dia sakit, sakitnya dapat sembuh. Ya, dia percaya kalau kita mau bertobat pasti ada kesembuhan. Jangan cuma percaya aja. Kita karena saya tahu. Dosa itu Tuhan Maha tahu, iblis tahu, manusia tahu. Kita harus berubah. Apa yang kita berbuat, kita rubah. Kita mau minta mujizat Tuhan, kita rubah. Kita lepaskan dosa kita.
Seperti orang Bartimeus orang buta itu. Waktu dia buta, dia tidak ada harapan sama sekali. Waktu dipanggil, apa yang ngomel? Dia buka jubahnya. Artinya dia buka dosa-dosanya. Tuhan akan membuka. Malaikat kencengkan mata kita. Tuhan akan melihat kita. Kita harus hidup kudus. Kudus itu penting. Karena di Titus 2 ayat 14, siapa yang rajin yang berbuat baik, itulah hidup kudus. Harus rajin hidup dalam firman, setia di dalam firman. Tuhan pasti memberkati. Nah, sekali lagi, jangan main-main. Galatia 6 ayat 7 dan 8. Siapa yang jangan sesat, Allah tidak mau dipermain. Siapa yang ditabur di dalam daging akan menuai binasa. Siapa yang ditabur di dalam roh akan mendapat hidup yang kekal. Ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Pasti akan dikenal. Terima kasih. Tuhan memberkati.